Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebuah pondok ya yang nantinya akan digunakan tempat mengaji para santri-santri lelaki mungkin ya. Kalau perempuan di depan ya. Nah, saat ini sedang santai ya, sambil menempati tempat baru ini yang baru selesai kemarin. Nah, ini para pemuda-pemuda santri di Bendakrep. Nah, ini Ustadz Imam nih di sini. Ya, kalau yang pakai topi itu anak saya. Nah, saat ini mau mencoba sebuah makanan produk saya ya, namanya bakso aci Tom Yam Gong. Bakso acinya ala Pasundan dipadukan dengan kuah khas Thailand ya. Oke, ayo dibuka. Nah, kita nikmati. Silakan. Ayo dibuka. Sengaja kuahnya dipisah ya, biar enggak kalau kematangan gitu kan nantinya. Teksturnya cita rasa seafood dan juga agak pedas sedikit ya. Nah, di bagian dalamnya awas ada jeruk nipis juga. Ya, alhamdulillah Rizky hari ini saya bisa bawa produk kuliner yang saya punya ya, bakso aci Tom Yam Gong. Bisa dibawa ke Bendakrep, bisa dinikmati oleh Ustadz Imam dan juga para santri-santrinya. Nah, untuk mencoba sebuah produk makanan yang mungkin umumnya semua yang ada di sini pernah nyobain bakso aci atau cilok ya. Nah, konsepnya cilok, yaitu aci dicolok kalau orang Sunda bilang, tapi sudah ganti nama jadi bakso aci. Nah, hanya dikombinasikan kuahnya pakai kuah tom yam soup, bercita rasa seafood, pedas, asam, ya berkaldu seafood. Dalamnya ada makaroni, ada tahu, lalu ada cireng lidah, ada cireng somai. Ya, mudah-mudahan cocok. Dan tempat ini memang masih sederhana, tapi sederhana sudah termasuknya luar biasa ya untuk sini. Dan sini papan tulis pun sudah tersedia untuk mempermudah proses belajar mengajar mengaji ya kepada para santri-santri. Karena santri di sini pun tidak menutup kemungkinan usia-usia lanjut ya. Karena untuk belajar itu kan tidak mengenal usia. Nah, boleh kenalkan siapa namanya ini? Kamuli. Kamuli. Nah, Kamuli usia berapa? 24. 24, oke. Udah nikah belum? Belum. Kenapa belum nikah? Belum ada ceritanya. Oke, Kamuli sekolah sampai tingkat apa? SD. SD ya. Nah, selanjutnya nggak melanjutkan lagi? Enggak, langsung kerja. Nah, kerja apa saat ini yang sudah berjalan? Buah-buahan. Buah-buahan, berjualan buah-buahan atau Jual buah-buahan. punya sendiri atau orang lain? Orang lain. Oh, punya orang lain. Jadi sistem gaji ya? Iya. Hari ini emang nggak kerja atau sedang libur atau gimana? Enggak kerja. Oh, nggak kerja, libur ya atau libur? Libur. Kalau maaf ya, untuk penghasilan itu harian, mingguan atau bulanan? Bulanan. Bulanan. Berapa kalau boleh tahu? Sehari paling 30-an lah. Itu per harinya itu kan 30.000 ya. Oke. Jadi saat ini memang lagi libur. Udah berapa hari libur nih? 2 minggu. 2 minggu. Oke, ini karena faktor pandemi corona ya. Jadi memang kondisi pasar kondisinya sedang belum stabil. Akhirnya banyak para penggiat-penggiat peniaga ataupun peniaga banyak yang merasakan dampak negatif ya. Karena omset penjualan pun sangat menurun, beritanya begitu ya. Dan saya juga sebagai seorang pengusaha kuliner juga sama ya, mengalami hal yang sama ya. Tapi mudah-mudahan masalah ini tidak berlangsung lama. Oke, yang sebelahnya siapa nih? Namanya Agus. Agus. Oke. Manggilnya Agusnya pelan Agus atau Agus atau mana? Pelan aja. Pelan aja ya. Agus pelan. Agus usia berapa, Gus? Usia 18. 18. Oke. Agus masih sekolah atau gimana? Enggak, udah kerja. Udah kerja? Iya. Kerja di mana nih? Kerjanya jus.
Hah? Kerja jus. Dus. Jus. Maksudnya apa dus tuh? Jus es buah. Jus. Oh. Sebagai pegawai di es jus buah ya. Di mana lokasinya? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Wow. Dan udah berapa hari nggak kerja? Udah hampir setengah bulan. Setengah bulan. Ya. Oh, berarti kamu juga di Jakarta atau apa? Jakarta ya. Oh, Jakarta juga? Iya. Masya Allah. Mereka sampai merantau ya, usia-usia muda ya. Mau nggak mau mereka harus merantau dengan kehidupan kerasnya Jakarta. Oke, yang di sini siapa namanya? Hasani. Hah? Hasani. Hasani. Hasani usia berapa Hasani? 13. 13. Hah? 14 sekarang. 14. Nah, untuk Hasani kerja, sekolah atau apa lagi? Sekolah SD. Oh, masih sekolah SD. Kelas berapa? Udah lulus. Oh, udah lulus ya. Oh. Tapi kerja atau apa? Enggak. Oh, enggak. Ah, Mas antren paling ya. masih mondok di pesantren gitu ya. Nah, untuk yang sana Hasim. Hashim. Hashim usia berapa Hashim? 16. 16. Sekolah, kuliah, kerja atau apa nih? Mau- Oh, pondok pesantren ya. Oh, masih menimba ilmu agama ya. Di pondok pesantren mana? Balong Salak. Balong Salak ya, dekat-dekat sini ya. Oke, yang sampingnya nih yang rambutnya panjang ini. Nah, siapa namanya? Dokin. Maftuhin. Iya. Oke, Maftuhin kerja, sekolah atau apa nih? Udah kerja Udah kerja di mana? di Bekasi. Bekasi juga. Oh, jadi di luar Cirebon semua ya, subhanallah. Dan sekarang masih libur ya. Libur ya. Nah, ini satunya lagi yang kopiahnya paling unik sendiri siapa? Iya. Adek. Adek. Iya. Usia berapa Adek? 15 tahun. Kerja, sekolah atau apa nih? Pondok. Mondok. Mondok konten di sini ya. Di tadi ya Balong Salah ya. Oh, beda lagi ya. Oke. Sip. Oke, saya saat ini masih berada di lingkungan para santri-santri ataupun generasi muda di Benda Kerep yang saat ini mereka kebetulan sedang berkumpul dan sedang menikmati makanan yang saya bawa. Kebetulan saya punya produk kuliner ya yang saya jual, lalu saya bawa kemari untuk mencoba suatu sensasi bakso aci dengan kuah tom yum. Nah, ini hanya dari Cirebon ya. Dan setelah saya perkenalkan satu persatu ya, beberapa pemuda yang berada di sini, justru mereka mencari nafkah itu hingga keluar kota. Padahal potensi yang bisa didapatkan di kota sendiri saja pun masih ada ya. Hanya saja mereka butuh bimbingan sehingga tidak harus sampai jauh-jauh sana. Walaupun itu memang baik untuk mereka secara pengalaman ataupun secara ya mendidik mental mereka ya dalam Oke, setelah tadi memperkenalkan satu persatu ya para generasi muda di Benda Kerep ini ya. Sebagian ada yang masih sekolah ataupun masih mondok di sebuah pesantren, dan juga sebagian lagi ataupun sebagian besar bekerja. Tetapi sayangnya mereka harus bekerja ke luar kota. Untuk usia mereka sebetulnya ya bagi saya ya belum waktunya. Mereka harus kerja keras itu di luar kota. Kebetulan anak saya nih mungkin bisa dikatakan seusia dengan mereka ya. Oke. Mungkin anak saya bisa dikatakan seusia dengan mereka itu ya. Saya merasa berat hati ya jika dalam usia mereka ini harus bekerja keras di luar kota ya, dengan apapun resikonya ya. Tetapi itulah bentuk konsekuensi dalam bekerja ya, ataupun mencari nafkah. Dan saya di sini mencoba memberikan suatu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka semua ya, agar mereka tak harus pergi keluar kota mencari uang ya. Oke. Kalau kamu kerja di mana? Bekasi ya? Iya. Oke, Bekasi. Maftuhin dia bekerja di Bekasi. Itu sebagian besar uang yang kamu dapat itu untuk kamu pribadi, untuk keluarga atau apa? Untuk keluarga. Keluarga. Kamu punya kakak, adik atau Punya kakak, kalau adik gak punya. nggak punya? Orang tua masih ada? Masih. Orang tua, mohon maaf, bekerja sebagai apa? Nggak kerja, itu malah teman ke sawah doang. Jadi banyak kakek Tani. sawah ya, tani. Jadi kamu membantu orang tua ya? Iya. Kalau kamu?
atau sama atau sama untuk keluarga. untuk keluarga ya? Apakah di sini salah satu di sini ada yang menjadi tulang punggung keluarga? Saya Pak, tidak. Ada. Jadi kamu membiayai hidup keluarga ya, adik ya, adik berapa orang? 2. Dua. Yang satu udah nikah, satu belum. Gitu ya. Nah itulah artinya mereka bekerja keras dengan usia yang masih belia, di mana usia-usia mereka yang sepatutnya itu mereka menikmati kehidupan di mana dunia-dunia gadget ya mungkin ya, ataupun banyak hal lah. Tapi bagi mereka itu tidak ada dalam pikiran mereka untuk bermain atau game lah atau apa yang semacam Mobile Legend yang akhirnya terlalu over ya. Tapi pikiran mereka adalah bekerja dan bekerja. Nah, mungkin insya Allah dalam program yang saya mau terapkan pada kali ini ya, yang mungkin akan continue memberikan arahan kepada mereka di mana tidak harus mencari kerja ataupun mencari uang harus keluar kota ya. Kalau yang sudah mereka lakukan adalah bekerja pada orang lain, tapi bagaimana sekarang kita menciptakan lapangan pekerjaan ya. Usia-usia mereka ini sangat-sangat matang dan sangat luar biasa apabila mereka bisa menggunakan kemampuan mereka sendiri atau skill mereka sendiri ya. Dan pastinya untuk yang satunya apa, yang masih mondok mana? Ini ya. Siapa nama kamu? Ade. Hasim dan Hasani. Ya ini masih mondok atau kerja? Kerja. Oh kerja ya. Jadi saat ini ada 3 ya yang masih belajar di pondok ya. Ya mudah-mudahan mereka ini atau kumpul di sini yang sudah bekerja ataupun yang masih mondok ini, mereka mempunyai suatu visi dan misi untuk dirinya sendiri dan keluarga juga ya, yang akhirnya bisa bermanfaat ya. Dimana tantangan hidup ini keras ya, tantangan hidup kita keras, makin ke depan makin keras. Kalau kita tidak keras, kita akan terlindas ya. Dalam artian bukan keras apa, kita keras semangatnya. Kita harus keras semangatnya. Kita harus keras kreatifnya. Kalau kita tidak kreatif, kita akan terlindas. Karena zaman sekarang tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kamu sekolah sampai tinggi, sampai sarjana, mungkin mudah masuk kerja ya. Orang tua kamu akan bangga. Anak saya sudah sarjana, dipasang fotonya besar-besar di ruangan tamu ya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang orang yang habis lulus kuliah, sudah diwisuda, pakai baju toga, apa yang mau dibanggakan? Setelah lulus, mereka mau kerja apa? Dan berjuta-juta sarjana yang menganggur yang masih mencari pekerjaan. Nah artinya, kalian ataupun kita lah saat ini, tantangan kita ini kalau bicara kompetitor ataupun persaingan, yang sarjana aja, yang sekolahnya tinggi saja menjadi pengangguran, bahkan sulit mencari pekerjaan. Nah, kita bukan bagian dari orang-orang yang sekolahnya tinggi ya. Artinya kita jauh jika dibandingkan mereka kalau secara pendidikan ya. Tetapi kan rezeki Allah kan kita tidak ada yang tahu kan, tidak pernah ada yang tahu rezeki kita seperti apa. Siapa tahu kalian di antara satu ada yang punya kemampuan lain kah atau apa, itu apa yang bisa dikembangkan. Misalkan seperti saya mengembangkan dunia dagang ya. Seperti ini produk-produk yang saya bawa ini, insya Allah untuk memotivasi semua dari sini ya. Karena berniaga itu banyak macam halnya, artinya banyak yang bisa kita kembangkan. Seperti di sini misalkan adanya mungkin banyak pohon singkong ya, buah singkong banyak ya. Kalau singkong di sini kalau orang Cirebon sebutnya campu ya, atau ubi kayu. Itu singkong orang tahunya kan mungkin direbus atau dibakar, makan selesai. Tetapi satu singkong percaya tidak bisa jadi combro, ya kan? Bisa jadi tepung, bisa jadi jenis makanan lain. Mungkin semacam apa? Lupis ya. Ada lagi nggak? Selain dari singkong apa lagi? Keripik singkong. Lalu apa lagi? Banyak kan ya? Banyak. Yang bisa dikembangkan ataupun bisa didapatkan lagi selain bisa banyak hal lagi yang bisa kita dapatkan dari satu jenis singkong, gitu kan? Nah artinya itu sebuah apa ya, gambaran saja ya.
satu singkong saja bisa menghasilkan banyak jenis yang bisa dibuat. Kalau sudah bisa dibuat, berarti bisa diproduksi. Kalau mau kita kembangkan secara bisnis. Nah, pernah lihat kan di jalan kan, pasar Perumnas ada yang keripik singkong. Itu gerobaknya besar. Sekali goreng, Masya Allah, banyak kan. Nah, mereka bisa hidup, begitu ya. Mereka bisa hidup di mana hanya berjualan keripik singkong. Yang saya tahu mereka itu berjualan sudah sangat lama, bertahun-tahun, mungkin sebelum saya belum nikah ya. Hingga sekarang berkembang. Dan itu artinya hanya cukup di Cirebon saja dia bisa makan, bahkan bisa memberi makan kepada orang lain, artinya pegawai. Karena dia menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jawaban yang lainnya, apakah kalian bisa seperti itu? Yakin nggak? Yakin bisa ya? Yakin. Kan yang penting yakin dulu. Iya benar yakin. Itu hanya satu gambaran singkong gitu kan. Orang berjualan keripik singkong, ya kan gitu. Nah, perbandingannya kalau kamu hidup di luar kota di Jakarta, pertama biaya hidup ya. Iya. Jauh dari keluarga. Iya. Kalau lagi kangen sama ibu, sama emak, aduh emak lagi apa, nggak enak, sedih kan gitu. Tapi kalau kita dekat dengan keluarga, insya Allah kan terkontrol ya, sehat, sakitnya kah, makannya atau apa ya, terkontrol dengan keluarga ya. Dan biaya hidup di sana, otomatis kamu harus betul-betul agak kontrol ya kan. Karena biaya hidup di Jakarta dengan di Cirebon sangat berbeda. Beda halnya kalau kalian ini membuat suatu bentuk usaha ataupun bekerja di kota sendiri, biaya hidup ringan gitu. Nah, itu hanya satu contoh. Mungkin saya akan bantu beberapa hal di mana beberapa konsep ya, walaupun akan bertahap dari mulai teori dan mulai pelaksanaannya ya. Karena biar bagaimanapun juga teorinya itu harus ada ya. Karena untuk memberikan pemahaman kepada mereka butuh proses. Dan satu hal lagi, orang-orang yang pelaku-pelaku niaga seperti saya contohnya, mereka akan cenderung mencari orang-orang seperti ini. Padahal mereka punya potensi tinggi. Mereka orang-orang yang sangat jujur sekali. Makanya seperti saya pribadi itu mencari orang seperti ini. Karena faktor kejujuran. Dan juga saya justru ingin merangkul mereka ini dalam arti bekerja. Bagaimana bekerja, bagaimana belajar bekerja, bagaimana belajar berproses itu, apa yang dikerjakannya, yang insya Allah akan menjadi bekal untuk dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Karena mereka mungkin tidak akan selamanya selalu bekerja pada orang lain, tetapi dia harus membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Dan satu yang harus saya ingat ya, satu yang saya selalu ingat ini, filosofis seorang tokoh usahawan sukses ya, yang sekolahnya nggak tinggi, hanya S sampai SD. Itu menjadi guru motivator banyak orang, namanya Bob Sadino. Dia mengatakan begini, sekecil apapun usaha kamu, kamulah adalah bosnya. Saya berpikir waktu itu, sekecil apapun usaha kamu, kamu adalah bosnya. Bingung, apa? Waktu itu tidak berpikir sampai ke sana, ternyata, oh iya, kita jualan gorengan misalkan. Kita berjualan gorengan, mungkin orang menganggapnya tukang gorengan lah anggapannya ya. Padahal dia adalah bosnya. Biarpun tukang gorengan, dia adalah bosnya. Kenapa? Dia menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Dia membuat produknya sendiri, dari mulai tepung, ada daun bawang, ataupun kelengkapan tadi lah untuk menjadi sebuah gorengan. Gorengan pisang kah, bala-bala kah, atau macam-macam ya, sampai menjadi sebuah makanan dan dia jual kepada orang lain. Justru itu adalah bos. Dan misalnya ada pembeli, belagu sombong gitu kan, tapi dia nggak punya pekerjaan, sombong. Nggak punya pekerjaan, sombong. Dia hanya punya uang sepeser, berapa dia beli gorengan. Dia dengan agak sombongnya merendahkan seorang tukang gorengan. Tetapi sadar, kalau jika dia sadar, justru dia beli kepada seorang bos dan dia bukan apa-apa. Nah, makanya kuncinya kita nih mau berusaha, ya kan? Iya. Satu, mau berusaha, kita mau mengembangkan otak kita nih, berkembang apa nih yang dalam otak kita nih? Kita mau jadi apa gitu kan?
Kan kita nggak mau hidupnya kita selamanya kayak gini terus kan. Iya. Usia semakin bertambah, waktu makin bertambah, jam menit selalu bertambah. Jadi kita jangan rugi sedikit pun. Sama halnya dengan ibadah kan. Iya. Kalau kita meninggalkan ibadah kan ruginya sangat-sangat rugi banget. Jadi bagaimana kita beribadah dalam wajib ya, sholatnya atau apa, sama hal kita meninggalkan sholat kita sangat rugi sekali. Sama halnya kita meninggalkan waktu-waktu yang penting dalam hidup kita pun akan rugi. Maksudnya kalau kita meninggalkan waktu-waktu kewajiban dalam agama, kita akan rugi besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kehidupan kita sehari-hari, kita bermalas-malasan lah atau apa, kita juga akan rugi dalam dunia. Nah kalau di akhirat kan urusannya beda lagi ya, jangan sampai akhirat kita rugi banyak. Nah sama hal seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, lalu manfaatkan apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki. Karena kalau saya pandang kalian ini untuk bekerja sudah nggak usah malu-malu dan nggak ada malu-malu lah. Dan apa sih malu-malu? Apa untungnya dengan malu? Iya. Nggak ada untungnya ya. Iya, untungnya. Kita saya dorong gerobak, saya kemana saya masih bisa dorong gerobak waktu itu. Kalau malu-malu gak makan. Nah, kalau malu-malu nantinya malu-maluin. Nah, malu-maluin apa? Ya nggak akan makan kalau malu-maluin. Yang penting kita kan nggak ngerugiin orang, nggak mencuri, kita nggak merampok ya. Iya. Kita bekerja mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita, dan itu subhanallah kan barokah sekali ya. Nah ini mungkin hanya sesi awal di mana saya bersama pemuda-pemuda santri di Benda Kerep ya. Sedikit demi sedikit saya akan memberikan sebuah motivasi berbagai hal ya, mulai dari medsos ya. Mereka sudah memiliki Android. Bagaimana Android ini berfungsi mencari uang bagi mereka tanpa modal, tapi mereka bisa mendapat uang. Walaupun ada beberapa fase ya, tapi insya Allah itu akan mudah sekali bagi mereka untuk pelajari dan mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Dan banyak hal lagi ya selain dari gadget ya, dari Android. Lain-lainnya lagi saya akan bantu mereka kembangkan. Itu sangat berkembang dan sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan ya kampungnya. Ya inilah sekelumit sedikit tentang desa Benda Kerep, di mana Benda Kerep sudah tidak seperti dulu. Dan yang dulu-dulu menjadi sebuah sejarah, karena apapun kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan dengan sejarah, leluhur mereka, ya kita, leluhur kita semua, mereka berjuang dalam agamanya, mereka berjuang demi bangsanya. Dan hingga kita ini semua seperti ini ya. Dan insya Allah dengan mereka-mereka ini akan membuat desa Benda Kerep akan lebih berkembang, lebih baik. Hal yang positif ya. Ikuti terus bagaimana nanti saya memberikan beberapa motivasi dan arahan kepada mereka yang lebih bermanfaat. Hanya di Charmis TV ya, bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.